Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot 30 orang petugas di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara Cina. PLT Direktur Jenderal Imigrasi Safar M. Godam mengatakan mereka akan diperiksa secara internal oleh imigrasi imbas kejadian tersebut. Namun ia belum memastikan apakah para petugas Bandara Soekarno-Hatta tersebut akan diproses hukum atau tidak. Godam mengatakan Kementerian Imigrasi juga telah memasang tulisan no tipping atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara. Sebelumnya diberitakan lini masa media sosial X diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Cina di Indonesia. Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @Emerson_U pada Sabtu 1 Februari 2025, Kedubes Cina bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia. Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes Cina menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat ini disebutkan bahwa kasus pemerasan WNA Cina di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025 lalu. Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara Cina. Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes Cina berharap adanya tanda dilarang memberi tip dan juga tolong laporkan jika ada pemerasan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Cina sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan Cina untuk menyuap petugas imigrasi. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta untuk dugaan pemerasan terhadap warga negara Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran apapun dan memastikan pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.